adalah netizen yang naik ke room saya untuk bertanya, jangan ngatur. Iya, aku mau bertanya, tapi kalau belum selesai pertanyaan aku nggak usah keburu diturunin kayak kemarin ya. Loh Ya. kalau Queen itu asumsi saya turunin, ngapain saya naikin yang asumsi? Ya kemarin kan saya belum selesai bicara udah diturunin, nggak dijawab. Karena kebanyakan asumsi. Ya udah, jangan asumsi. Sekarang mau nanya ya, mau nanya. Opo, silakan. Sebelum hadirnya Yesus, itu rumput-rumput, segala hewan, segala itu siapa yang menciptakan? Rumput. Iya, kok ketawa, Mbak? Kok malah ketawa sih? Iya, gini Queen. Makanya saya luruskan dulu narasimu. Kamu bilang sebelum Tuhan Yesus hadir. Loh, Tuhan Yesus itu Allah Maha hadir, Besti. Iya. Itu katanya, itu Yesus katanya punya Bapa. Tapi. Jangan ke situ dulu. Sebelum Tuhan Yesus hadir, kamu bilang, loh Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir melingkupi segala sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya sudah ada. Artinya Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir, ada dalam kekekalan, melingkupi segala sesuatu. Nah, siapa yang menciptakan rumput, Mbak? Rumput yang bergoyang, rumput hijau, rumput yang dimakan kerbau, rumput yang apa lagi? Yang kering, rumput yang tumbuh di lapangan hijau, ya kan? Siapa yang menciptakan itu? Ya Tuhan Yesus lah, cantik. Ya oke. Dan juga itu katanya itu Yesus punya Bapa. Itu siapa bapaknya itu? Begini saja, saya langsung jawab pakai dalil. Yohanes 14 ayat 7. Ya, saya baca Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jelas ya, Tuhan berfirman. Kenapa kalau Yesus itu dibilang Allah, kenapa Yesus itu harus berdoa lagi minta sama Bapaknya? Di mana Tuhan Yesus? Iya, dia sudah dikatakan dia itu Tuhan, Allah katanya kan. Kenapa dia harus berdoa minta sama Bapaknya lagi? Yaitu Bapaknya itu siapa? Berarti ibunya Yesus itu punya suami. Maria itu punya suami. Bentar dulu Queen. Ya. Jangan sampai situ dulu, jangan melebar kemana-mana. Tadi kan saya sudah bacakan Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana lagi kamu berkata, siapa Bapa itu? Iya, kamu sudah bicara Bapa itu siapa? Dia yang kenapa Yesus itu berdoa minta lagi sama Bapaknya? Dia kan sudah dikatakan dia itu Allah. Yang dikatakan itu Bapaknya siapa? Yang mana Bapaknya itu? Queen. Ya. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Artinya ya dia Bapa itu. Kenapa lagi kamu tanya lagi? Iya, tolong dijelasin Bapa itu yang mana? Berarti kan Maria itu punya suami. Tuhan Yesus lah Bapa itu, namanya Bapa itu Tuhan Yesus. Iya, minta tolong ditunjukin yang mana Bapaknya. Bapak Yesus itu yang mana? Tuhan Yesus lah Bapa itu. Kenapa kamu masih bertanya lagi? Aneh juga ini si Mbak ini. Kok katanya kan Yesus itu kan punya Bapa. Sedangkan Yesus nggak usah diturunin dulu, nggak usah diturunin. Katanya Kenapa betah Mbak di sini? Kemarin kan bilang Yesus itu punya Bapa, dia berdoa sama Bapaknya meminta-minta. Jadi Bapaknya itu siapa? Katanya Bapaknya di atas.
Oke, kalau begitu tunjukkan ayatnya Tuhan Yesus minta-minta sama Bapa. Ya, kemarin kan Mbak bilang sedang berdoa meminta sama bapaknya. Kok Mbak lupa? Tuhan Yesus ampunilah dia. Di mana aku bilang Tuhan Yesus minta-minta sama Bapa, di sini saja sudah terbukti Mbak Queen itu adalah pendus. Aduh. Selanjutkanlah teman-teman. Ya, dan juga kenapa agama Kristen atau Katolik kenapa bisa membaca ajaran kami, ajaran Islam seperti macam Mbak kan? Makasih Kenapa Bang Mbak Henry. bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan salam itu kan sedangkan itu kan ajaran kami itu. Hah? Kamu tahu nggak, cantik? Iya. Sebelum, mohon maaf dengan segala hormat, sebelum kita muncul di abad ke-6, Alkitab sudah terlebih dahulu ya menuliskan Bismillah. Iya, itu kan pelajaran kami Mbak sebagai Muslim Mbak. Kenapa Kristen Katolik bisa mengucapkan kata-kata Bismillah ataupun memberi salam Assalamualaikum atau apa bisa mengatakan itu. Sedangkan kami sebagai Muslim enggak diperbolehkan mengikuti ajaran Kristen ataupun Katolik. Kenapa yang Kristen Katolik bisa mengikuti ajaran kami sebagai dia bisa mengatakan Bismillah, mengucap. Ya, saya tunjukkan ayatnya di mana udah Alkitab terlebih dahulu menuliskan yaitu Bismillah dalam bahasa Arab ya. Berarti lagi. Diam dulu ya Mbak ya. Berarti ajaran kami itu sebagai Muslim berarti itu saking mulianya. Nomor satu agama kami, makanya Kristen Katolik bisa mengucap kata-kata ataupun Bismillah. Kayaknya Mbak paham nggak sih Mbak? Sebelum kita mau muncul di abad ke-6 ya, di dalam kitab Esra ya, kitab Esra sudah terlebih dahulu mengatakan Bismillah. Ya, ini. Iya, itu itu ajaran kami Mbak sebagai Muslim. Kenapa Mbak sebagai Kristen bisa mengungkapkan kata-kata itu? Itu saya tanya. Itu kan ajaran kami. Itu siapa yang ngeluarin? Tolong jangan dikoranin dulu ya, jangan dikeluarin si itu ya, si Queen. Ya Queen silakan. Mohon maaf moderator, tolong ya, maksudnya jangan dikeluarin dulu, saya mau jawab si Queen. Ya silakan buka kamera lagi, buka kamera bro, Mbak. Iya, kenapa diturunin? Iya. Oke, Mbak. Kitab Esra ini ditulis pada abad 5 sebelum Masehi. Dari tadi kok dari pertama pertanyaan aku nggak dijawab itu dari rumput, dari benda-benda apa yang dicipta tuh nggak bisa Mbak jawabnya. Dari sampai akhir ini pun nggak bisa jawab, selalu dialihkan ke lain. Loh, tadi kan saya sudah jawab bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan rumput hijau, apalagi rumput yang bergoyang, rumput yang di padang, itu Tuhan Yesus yang menciptakan, Mbak. Bisa Yesus menciptakan, sedangkan dia masih dalam perut, masih sebentuk darah. Oke, bentar. Mbak. Ya. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Ketika dia berkenosis, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah, terkait tadi Bismillah itu, ya itu kan Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah kan? Ya, menyebut dalam nama Allah gitu ya. Kata-kata Bismillah ataupun mengucap itu Iya, kan Mbak. ajaran kami, Iya, Mbak. Itu ajaran kami dari Muslim, Mbak. Kenapa Mbak sebagai Kristen ataupun Katolik bisa mengatakan itu? Mbak, dengar dulu Mbak, dan tolong didengarkan dan pasang telinga, pasang pikiran. Ya, dari tadi saya pasang. Kitab Esra 5 ayat 1, di sini saya baca ya. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat
Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem, dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ya, kan Bismillah itu kan Bismillah dalam nama Allah. Di sini Iya. sudah kitab Esra sudah menuliskan dahulu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kan dalam nama Elohim ya. Kalau orang Arab dalam nama Allah atau Bismillah gitu. Jadi kami Kristen itu bukan ngikut-ngikut kalian, bukan nyontek-nyontek kalian gitu loh. Ya ampun. Ya. Diam dulu Mbak. Dengar dulu ya. Itu kan Ini saya tanya sama aku. Ini yang paling aneh kenapa Kristen ataupun Katolik ngerti bahasa dalam Al-Quran, itu pun ajaran kami. Kenapa dia Ya karena Alkitab yang mengajarkan terlebih dahulu. Karena Alkitab yang mengajarkan terlebih dahulu Mbak Queen, yaitu 5 sebelum Masehi, sebelum kamu enggak saya tanya sama kamu. Abad 5 sebelum Masehi dibandingkan abad ke-6 mana yang lebih duluan? Sedangkan kami sebagai Muslim enggak diperbolehkan. Queen, saya tanya dulu bentar. Queen, mana lebih dulu 5 sebelum Masehi atau Enggak usah 6 tanya Masehi? dulu, enggak usah tanya dulu 6 itu, Mbak. Jawab dulu tadi pertanyaan aku. Abad ke-6. Agama Mbak bisa mengungkapkan ajaran kami sebagai Bismillah mengucap baca-baca ayat dalam Al-Quran. Kenapa itu Mbak pada tahu? Kayaknya Mbak ini nggak nyambung ya. Ya ampun, aku nyambung Mbak, cuma omongan aku Mbak belokkan ke lain. Kalau Mbak nyambung, kenapa nggak Mbak ngerti? Dari pertama itu aku tanya tadi, benda-benda yang diciptakan itu dari siapa? Dari Yesus punya bapak, tapi nggak dijelas siapa bapaknya. Nah, Tuhan Yesus kan Bapak itu sendiri. Yo, kemarin aku di Mbak ini hampir mau tiap hari Mbak dengar Mbak ngomong katanya Yesus itu bapak punya bapak, meminta bapak berdoa-doa minta sama bapaknya, kok dibilang Yesus itu bapaknya lagi. Mohon maaf ya Queen, berarti Mbak Queen ini adalah daya tangkapnya, mohon maaf kurang ya. Karena saya ya tidak Mbak, pernah mengajarkan aku seperti ini, Mbak, itu. Aku ini bapak aku guru ngaji Mbak, bapak aku guru ngaji, cuma sudah almarhum Mbak. Iya, saya tahu masalah agama. Ya, Cuma terus? bapak aku udah almarhum. Bapak aku guru ngaji. Iya. Ya, gitu. Makanya aku banyak bertanya sama Mbak. Aku tahu masalah agama. Ya Iya. terus kenapa Mbak tambah-tambahin apa yang kuajarkan di media Aku nggak sosial? nambah-nambah. Itu tadi kamu bilang, sejak kapan Tadi kan saya aku bilang Tuhan Yesus minta-minta sama Bapaknya? Nggak pernah saya bilang gitu. Iya, aku bingung. Mbak kemarin-kemarin bilang Yesus itu punya bapak, katanya. Siapa bapaknya? Tunjukkan bapaknya yang siapa. Ini kayaknya dari room sebelah ini yang mengajarkan kayak gitu. Yesus itu Bapak itu sendiri. Berarti Maria itu punya suami. Berarti Maria itu punya suami. Siapa suaminya? Yusuf. Suaminya. Ya, suami Yusuf. Maria. Makasih Mbak Henry, makasih. Kalau suaminya Yusuf. Bentar dulu Queen, bentar. Sabar. Jangan panik. Tenangkan pikiran. Ya, Tuhan Yesus berfirman, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Damai dulu. Nggak usah panik. Makasih Bang Henry, makasih Setia, makasih. Tepuk tangan dulu buat Queen, kasih semangat dulu dong buat Queen. Wow. Sedangkan Yesus Semangat Mbak Queen, semangat. Ya. Yesus dikatakan Allah, dikatakan Tuhan, kenapa dia dipaku, bisa mati. Ya, dia setelah dia mati dia hidup lagi kan? Iya, dia bangkit lagi karena tidak ada yang bisa bangkit kan? Tidak ada yang bisa bangkit dari kematian selain Tuhan kan? Waktu kemarin kan Mbak bilang Yesus bangkit lagi karena bapak dia yang bangunin dia. Itu ada Mbak bilang gitu. Aduh Mbak nggak usah pura-pura lupa lah Mbak. Katanya itu bapak yang hidupin dia, bapak dia katanya. Mbak dia berdoa sama bapaknya. Mbak Queen, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus itu bangkit sendiri, hidup kekal abadi selama-lamanya. Mbak Queen, mohon maaf, jangan dipotong dulu. Saya turunin dulu Mbak ya, karena mohon maaf, kayaknya daya tangkapnya itu perlu dipertajam lagi ya. Silakan dengan semangat nonton live saya Mbak. lagi ya. Udah betul pertanyaan aku Mbak. Dia tangkap apa lagi? Cuman Mbaknya aja omongan aku tuh selalu dibelok-belokin. Kayak
nggak pernah Iya, saya pertanyaan aku tuh ajarkan. Mbak tuh kayaknya nggak bisa jawab. Makanya keburu-buru aku Udah kita diturunin. ngalah aja, kita ngalah aja ya teman-teman. Makasih ya, God bless you. God bless you ya Queen ya. Mohon maaf ya Mbak Queen, soalnya